Hai, kembali lagi di Onto Podcast. Para teman nongkrong semuanya. Udah, kemarin kita udah ngobrolin panjang kali lebar. Libur Natal udah, kita ngobrolin Hari Ibu udah, kita kenalan kok. Oh iya. Pasti ada yang belum kenal lah ya. Ya iyalah. Emang kita ini siapa? Aku Eko, kembali lagi di sini di Ontop. Dan aku Arudo. Kemarin mungkin kalau yang pendengar baru, ya kita ini orang yang kalau bisa dibilang ada ya waktu itu yang leave comment, ya FOMO itu salah satunya kalian ikut-ikut bikin podcast. Ya, ikut-ikut. Bener nggak tapi? Mohon maaf nih ya. Oke. Mohon maaf. Berarti mungkin belum ngikutin yang sebelum-sebelumnya yang tahu Pong. Coba cari ke Sirit Semarang dan kawan-kawan itu sebenarnya aku udah memulai dulu memang belum berpartneran sama Arudo. Tapi ya nggak masalah lah, anggap aja kita memang FOMO. Bila FOMO. Ya. But overall kita kemarin udah ngebahas mulai dari Hari Ibu dulu deh. Hari Ibu, terus dari Hari Ibu kita udah bahas Natal mulai ada culture shock waktu pas kita balik kampung. Ya kan? Ya, betul. Sampai di titiknya kita akan sekarang penghujung tahun ya. Bau-baunya udah bau penghujung tahun. Biasanya kalau penghujung tahun itu akan selalu banyak diskusi mengenai kalian tahun depan mau ngapain sih? Mau ngapain? Resolusinya mau ngapain sih? Aku resolusi tahun depan mau six pack. Itu yang paling sering tuh mau berolahraga. Mau berolahraga. Makan sehat gak sih? Makan nomor sehat. Diet. Oh iya diet. Sorry, diet tuh nomor 1 bahkan diet ya. Diet. Bahkan sampai beberapa quotes diet start for tomorrow. Ya kan? Diet terus habis itu berolahraga lah. Ya, Kita berolahraga. bilang gitu. Terus makan sehat terus pekerjaannya mungkin get rich yang tiba-tiba mungkin melambung tinggi yang for sure for now we are no maybe your any kind of work can be grow up even in a 1 or 2 month. Ya, betul. Yang naiknya benar-benar gila, bukan yang pelan-pelan ya. Enggak. Yang benar-benar ya satu tiba-tiba udah di puncak aja. Ya cuman harus diingat ya. Itu satu dari berapa juta orang. Jadi supaya jangan ngelihatnya ke arah sana. Dijadiin motivasi boleh nggak? Boleh. Kalau nggak motivator nggak punya kerjaan, boleh pakai banget. Tapi kalau itu dijadiin standar hidup kesuksesan kalian, pikir lagi. Ya, belum tentu kok yang punya duit sekarang kondisi yang mungkin tiba-tiba grow up kerjaannya itu they can handle the money. Ya, betul. Itu yang paling penting. Syukurin yang ada dulu sembari tetap nyiptain goal reach yang memang masih tergapai. Kalau ngomong-ngomong goal reach yang tergapai itu kita udah sempat bahas goal kita di beberapa podcast season lalu. Kalau aku ngerasa setelah 1 tahun, ya tahun yang panjang 2021 itu, kita masih nuansa COVID, kita masih ngalamin banyak hal-hal di mana bencana pun terjadi. Orang ngajak orang lain untuk memulai sesuatu terjadi, pertemanan yang banyak dikenal dengan pertemanan toksik terjadi, toxic friendship. Aku ngerasa ya, kalau melihat insight pendengar, bahkan yang udah bisa disebut penikmat acara kita, itu tuh sekarang lagi rata-rata di umur rawan kok. Umur rawan? Iya betul, di umur rawan. Mereka sudah mulai menemukan jati diri mereka. Betul. Mereka mau apa, mereka mau kemana, mau gimana, sudah mulai ketemu. Tapi mereka masih belum bisa mengkomunikasikannya rata-rata. Jadi FOMO itu beberapa nggak cuma terjadi karena kita pengen. Ada juga FOMO yang karena kita nggak pengen. FOMO yang karena kita nggak pengen. Dan itu nyebelin banget. Let's say, ini kan lagi nuansa liburan, akhir tahun. Let's say we have a gang of
consists of 10 people, 10 person. Si A, B, C pengen banget liburan. Dia FOMO banget lihat semua orang stories Bali, ke Bali, ke Lombok, ke Nusa Dua, kemana pun itu. Dia FOMO. Kalian bersepuluh temenan deketnya tuh udah lama banget. Si bontot ke-10 ini nggak suka liburan. Keseret FOMO-annya si 1 sampai 3 atau sampai 5 itu. Mungkin yang 6 sampai 7 si netral. 8, 9, 10 sih nggak pengen. Lalu 8, 9, 10 kan kena FOMO-annya mereka. Udah FOMO yang mereka nggak pengen lagi. I don't know, di umur yang rawan kayak gini, gimana ya bilangnya ya? Kasian yang kayak gitu. Kalau mereka membuat resolusi yang sebetulnya nggak memperbaiki hidup mereka. Ya hidup makan sehat memperbaiki nggak sih? Makan sehat memperbaiki. Tapi menurutku di umur pendengar kita sekarang, I think I have a suggestion. Aku punya saran. Salah satu resolusi tersimpel dan mudah dieksekusi adalah buat umur kalian, pendengar kami, 2022 belajar bilang enggak ke sesuatu yang kamu nggak pengen. Percayalah, aku memperoleh hal ini juga dari dia. Oke. Ya kan? Ya. Sampai di titik tiba-tiba waktu itu kita ngobrol deep talk, I think ya. Kita ngobrol yang benar-benar deep talk. Tiba-tiba nggak sadar kalau sudah subuh. Pagi bos. Oh, itu pagi ya, bukan itu subuh nggak lagi. Subuh. Tiba-tiba udah pagi. Kita udah ngobrol dan poin di hari itu obrolan selama sekian jam adalah mencoba berkata tidak. Ya, itu tuh menurutku yang kadang karena gini. Mungkin aku yang akan sedikit menjelaskan. Kenapa menurutku itu poin relate. Karena kadang kita tuh lebih kerasanya kayak orang yang dengan adat ketimurannya tinggi, kita jadi bilang, aduh aku sungkan. Apalagi beberapa setauku orang pada saat bilang orang Jawa Tengah tuh orangnya halus-halus, yang rasa sungkannya masih ada banget. Orang sini bilangnya ewoh ya. Jadi bilangnya ya meskipun tidak dilakuin, ya udah kalau memang nggak suka, coba bilang kata tidak. Tapi kan rasanya nyinggung atau segala macam. No. Poinnya bukan di sana. Nyinggung kalau ngomongnya mungkin kasar. Kalau aku lebih tersinggung tuh aku dua kok. Kalau aku ya, either kasar atau dua. Cara nyinggung termudahnya adalah bilang iya tapi nggak dilakuin. Itu menurutku malah nyinggung. Mending kamu bilang enggak, maaf ya, selesai. Daripada kita yang malah bilang ya tapi nggak dikerjain malah. Enggak bahkan dikerjain. Nah, kalau aku sih nganggepnya lebih ke itu yang menyinggung kalau buat aku ya. Because the power of saying no itu bisa ngerubah banyak di orang-orang seumuran pendengar kita, di mana mereka bisa mulai lebih mencintai diri mereka. Saying no to stuff that you don't like or you don't want to do, itu tuh bentuk self love tuh. Iya. Aku baru kenapa sampai menurutku itu salah satu hal yang relate sama aku ya. Waktu itu obrolan waktu off cam kan ada beberapa hal juga lah yang aku cerita-cerita sama Syarudo di mana waktu itu aku sungkan buat nolak. Aku sungkan. No, you can do that. Saat kamu memang tidak mau atau tidak bisa melakukan, just saying no. Try to say no. But sampaikan alasanmu dengan cara baik-baik dan tidak menyinggung. Dan menurutku don't be a jerk as well. Contoh gini, diminta tolong buat acara yang contohnya amal. Misal ditanya, kamu bisa nggak gini, bantu besok Sabtu. Sabtu you have nothing to do. And then kamu cuma bilang, nggak, malas.
Ya bener sih itu saying no, benar. Cuman kan ada cara penyampaian yang lebih baik. Ya, dan that's I think be a jerk juga sih kalau Iya, cuma iya. nggak mau males. Males. Kita bisa buat ya kalau memang selagi sepengen punya waktu buat dirimu sendiri ya, saya dengan baik aja ya bahwa kayaknya kalau Sabtu ini aku nggak bisa deh, ada nggak lain waktu kesempatannya. Ya dengan begitu aja menurutku ya kalau orangnya itu nggak maksa, ya dia bisa menghargai aja. Personal space. Personal space. Ini juga sangat relate nggak cuma ke permintaan tolong, nggak cuma ajakan, terutama di umur kalian yang sering banget diajakin join premis asuransi. Umur tuh nggak bisa bohong. Kalau umur pendengar tuh rata-rata diajakin apa ya? Kalau yang pendengar muda rata-rata mulai sedikit banyak rada diajakin untuk nakal maybe. Mungkin. Benar ya? Kalau untuk umur-umur yang oh iya benar juga ya, diajak nakal ya? Iya dong. Iya iyalah. Umur-umur yang belasan ada umur-umur untuk diajak nakal. Waduh, benar juga, baru kepikiran lah aku. Dan kalau yang nggak sanggup bilang enggak tuh langsung ada rasa takut dia itu disingkirkan atau tersingkirkan. Cuma gara-gara kalau aku bilang enggak nanti aku nggak ditemenin lagi. Well, guys, menurutku kalau kalian cuma dengan bilang 1-2 kali enggak and then you guys have a good point dan kalian tersingkirkan atau disingkirkan, menurutku kalian harus bersyukur. Kalian baru kabur atau baru dikeluarkan dari circle yang toxic atau yang gagal. Ya you know lah. Some stories about people yang kita tahu lah. Oke. Itu kan juga banyak juga yang diajak malam kemana nih? Oke. Kayak gitu kan cukup banyak. Try to say no. Ya ibarat nih kamu memang orang yang jam 10 aja udah ngantuk. Ya kali diajak dugem kamu bilang iya. Sampai sana lu nguap terus yang ada. Nah kan kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Tapi ini sesuatu yang ketika aku omongin sama Koeko, aku jelasin it's so simple, understandable, gampang dicerna. Gampang lah. Gampang, coba lakuin itu. Dihadapkan di situasi yang mungkin kita sungkan sama orangnya, terus kita coba bilang no. Wah, susah sih. Sungkan terbesar tuh mungkin sama pasangan. Dan aku tuh nggak suka ketika memiliki, bukan sungkan sih, gimana ya? Mungkin ini bukan sungkan. Some people try to be people pleasure. Jadi kosakata terbaiknya apa ya? Bukan pemuas. Jadi mencoba, menyenangkan semua orang. People pleasure. Dan can't make everyone happy, right? Ya betul. Dan yang paling nyebelin tuh kalau datang dari our significant one, orang yang kita sayang. Contoh, misal kita minta tolong hal sesimpel, sayang tolong bangunin aku jam 5 pagi. Misal, jam 5 pagi, I have important meeting at 6, so I have to go. Kalau dia sudah bilang iya, kita merasa ya kamu akan menolongku, membantuku. Tapi kalau kamu aja tuh sebetulnya keberatan untuk bangun jam segitu, bilang aja sayang kayaknya aku juga ngantuk banget, maaf ya aku nggak bisa. You don't have to try to please me. Kalau kamu nggak bisa kan aku bisa minta tolong yang lain, daripada kamu bilang oke, kamu bilang iya, and then you miss it, and then kita berantem. I think that's just stupid. Just say no. Ya balik lagi deh tadi. Aku tapi di poinmu yang terakhir cukup setuju sih, karena menurutku untuk menyenangkan semua orang berusaha kita menjadi pahlawan untuk semua orang itu kayaknya juga susah ya. Susah banget kok. Itu yang pertama. Terus kalau tadi kan case yang pertama kita bilang untuk mulai diajarin belajar nakal. Yang kita harus berani bilang say no. Naik kelas umurnya sedikit, mungkin berarti di angka-angka setelah kuliah beres kuliah, mulai diajain bekerja sendiri kah, atau mungkin
join-joinan kerja atau segala macam, kalau memang tidak terlihat berani dan bisa banget, kayaknya kok mending jangan. Ya, betul banget. Kalau memang tidak yang menguasai banget, janganlah, jangan dipaksain, udah kayak gitu itu. Jangan ikut eksistensi yang ada. Di sana ada baru apa nih? Ini baru sekarang rame-ramenya apa sih? Kalau dulu kan coffee shop, sekarang apa? Burjo ya? Burjo. Terus yang lagi in juga bot trading. Bot trading. Ya, bot trading. Diajak, invest duit yuk. Nah, if you don't know, padahal rule of investment, if you don't understand, don't invest. Do not invest. Sesimpel itu. Tapi gimana kita memang diajar untuk menuruti perkataan orang tua kita. Ini ya, dan sebisa mungkin less question ask. Nggak sampai no question ask, memang. Less question. Very limited question ask. Itu yang diajarkan. Tapi kurasa biarlah itu ditinggalkan setelah kita mulai punya KTP. Menurutku lah. Setelah kita sudah mulai punya KTP, kita harus sudah mulai bisa, this is not for me. This is for me. Dan itu rata-rata kan yang ngajak bukan orang tua kita ya. Ya, menurutku nggak harus sepekewuh itu atau sesungkan itu lah, just to say no. Saying no doesn't matter lah. Ya, kalau if saying one no, back to that point, if saying one or two no's to your circle and then mereka ngejoin kamu, bersyukurlah. Kamu baru aja dalam tanda kutip kabur dari circle yang sebetulnya not beneficial for you. Ya kali cuma diajak dugem sekali langsung nggak mau. Udah nggak usah temenan lagi. Ya bagus kalau aku lagi gitu. Ya, aku setuju. Kalau memang itu memang tidak bagus dan tidak baik buat kamu, ya don't do that. Ya. Buat apa gitu loh? Benefitnya buat kamu juga nggak ada. Paling aku recall back ke episode yang FOMO bahwa di umur segini kalian cuma perlu bikin kesalahan 1-3 kali buat step back your life bisa ke 3-5 tahun ke depan. Kalian bisa langsung menghambat pertumbuhan kehidupan kalian 3-5 tahun ke depan. Well, kalau dari kami sih ya, mungkin itu sesuatu yang bisa kami suggest. Mungkin kalian punya resolusi yang udah kalian siapin? Itu mungkin tadi kalau dari kamu ya. Iya. Kalau mungkin dari aku, suggesting yang bisa aku berikan salah satunya adalah nggak apa-apa bikin goals, itu harus. Ya, of course. Cuman jangan sampai bikin goals yang sampai langit ke-7, jangan sampai ke langit ke-12. Bikin goals tuh di awan dulu aja. Supaya apa? Itu masih bisa kegapai lah. Kelihatan gitu loh. Step by step. Nggak perlu yang harus 2022 A sampai Z-nya nggak usah. A sampai C dulu deh. Bahkan 3 terdepan ya. Iya. A sampai C dulu aja deh. A sampai C coba kamu bikin dulu. Setelah kamu bikin itu memang udah bisa kamu jalan, kamu laluin, ya udah. Baik. Itu kamu bisa lanjut ke DEF. Yang penting setelah dibuat progress. Ya. The process menurut yang paling penting. Dan dilakuin ya. Iya. Jangan kayak resolusi tahun kemarin. Ya, resolusi tahun kemarin kan juga ada yang bilang 2021 udah mau apa juga segala macam, nyatanya juga enggak ada. 2021 merit sedangkan pacaran aja belum. Gimana mau merit sama siapa? Sama siapa lu? Kan kayak gitu doang lah. Itu yang bikin kadang gemes sendiri. Mau kepingin sukses 2022 segala macam. Cuman kalau diajak mager. Itu kan aku nerapin saying no. Mati aja lu. Ya bener juga sih. Jadi senjata makan tuan ya. Tapi nggak gitu harusnya konsepnya. Saying no itu dikeluarkan lewat mulutnya kita jika memang ada sesuatu yang memang tidak kita harapkan aja. Ya, yang kita tidak harapkan. Well,
Probably itu akan menjadi resolusi yang simple, tapi untuk melakukannya aku nggak yakin kalian semua bisa langsung ya. Eventually kalian harus bisa, bukan pasti bisa, harus bisa. Harus. Karena itu bakal merubah. Ya, kalau enggak kalian akan capek dalam tanda kutip dipergunakan oleh orang lain terus. Mungkin sedikit penutup. Oke. On top, resolusi 2022 gimana? Masih ada? Hilang? Atau gimana? Ya, kalau aku sih resolusi on top 2022 kita punya komunitas. Ya, komunitas. Ya. Resolusiku on top 2022 jujur aja, saat kita bikin ini kita juga sudah sama-sama ngobrol. Kita bikin cuman kepingin yang ngewadain kita ngobrol aja sebenarnya. Ya, true. Masalah nanti yang nonton banyak atau enggak segala macam ya udahlah biarin lah. Cuman seenggak-enggaknya kenapa kalian harus dengerin kita? Salah satunya kita memberikan sedikit suggestion yang menurut kita di orang-orang yang lain itu mau menyampaikan masih ada rasa sungkan, true, nggak mau atau segala macam. Ya mungkin that's why the reason you must hear us, maybe ya. Dimana harapanku adalah on top masih tetap dengan memberikan suggest yang mungkin sedikit banyak menggelitik pola pikir orang lain supaya mencoba berpikir lebih kritis ya. Kritis mungkin. Kritis. Mungkin itu kata yang paling tepat. Ya apapun itulah. Ini sepertinya tayang di malam tahun baru. Ya. So selamat menikmatin tahun baruan kalian meskipun dengan segala macam keterbatasan ya. Sekarang kita bahkan bingung apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya. Same. Ya, tapi ya dijalanin aja lah. Jalanin aja lah. Ibaratnya kalau pepatah dulu bilang ikutin aja air yang ngalir kayak tai. Kayak tai ngambang. Ya. Yaudah mungkin kayak gitu dulu. Sekali lagi Happy New Year for everybody. Dari aku Eko cabut. Dan aku juga Arudo sign out di 2021 ini. Oke. Bye-bye. Bye.